Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Indra Setiawan, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Program studi Teknik Otomotif LPTK Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silahkan dipersiapkan barisannya. Minta tolong salah satu memimpin barisan. Raden, siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Minta tolong dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk nambah semangat, SMK? Bisa. SMA Bandung? Jaya. Luar biasa. Iya. Oke, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Adam? Hadir. Ahmad Fauza? Hadir. Asril Syafi'i? Bahrul Saimuddin? Hadir. Dava Ahmad Samsani? Deva Ega? Raffi? Hadir. Sika Aginda? Hadir. Rio? Riundra? Fajar Fauzi? Hadir. Alhamdulillah. Nihil ya hari ini ya? Alhamdulillah nihil. Baik, pada pelajaran sebelumnya kalian masih ingat materi kelistrikan tentang lampu kota? Masih ingat ya? Oke. Dalam teori telah saya sampaikan bahwasanya dalam sistem itu harus kita paham mulai dari apa? Dari sumber energi, komponen, beban, plus wiring diagram. Oke. Misalkan pada kondisi mendung suatu saat ya, mendung itu kan atau agak sore, belum begitu gelap ya. Terang enggak, gelap juga tidak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pengemudi? Nyalakan lampu kota. Jangan lampu kota. Seandainya tidak nyalakan bagaimana? Membahayakan pengemudi lain. Ya jelas, karena mobil itu dimensinya tuh berbeda dengan sepeda motor. Lampu kota sendiri itu kan menunjukkan dimensi panjang atau lebarnya, juga tingginya. Kalau misalkan dalam lampu kota tersebut ada gangguan bagaimana? Segera Diperba? Kalau dibiarkan kan bisa tetap membahayakan orang lain, pengendara lain ya. Jadi harus dibenahi. Jadi lampu kota yang bermasalah tadi adalah ya misalkan ada yang mati sebelah kiri atau sebelah kanan. Lebih-lebih kalau yang di sebelah kanan ya, dikira sepeda motor ternyata mobil gitu ya. Sangat membahayakan sekali. Nah, pada pertemuan ini kalian targetnya adalah membenahi atau menormalkan gangguan-gangguan yang ada pada sistem lampu kota. Ada 4 media, 2 trainer, 2 unit. Nanti kalian periksa sebelum dipraktekkan ya, apa kendalanya.
gitu ya. Kalian periksa, kalian cek. Apabila ada kerusakan, tugasnya target pembelajaran ini adalah memperbaiki kerusakan sistem lampu kota dengan baik dan benar, berfungsi secara normal. Paham ya? Baik. Untuk prosedurnya nanti kalian saya buat berkelompok ya. Kemudian teknisnya kalian bisa melihat petunjuk di LKPD. Aturannya saya sebutkan. Kelompok 1 atau trainer 1 anggotanya Adam, Nasril, Riondra. Kelompok 2 atau trainer 2 anggotanya Fajar, Dava, Diva. Kelompok 3 unit Avanza anggotanya Fauza, Raffi, Rio. Kelompok 4 unit R3 anggotanya Bahrul, Aginda. Ini ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Seperti praktek yang kemarin, nanti dalam kelompok bisa berdiskusi. Dalam pekerjaan ini, praktek ini kita bisa berdiskusi, baik diskusi dalam kelompoknya sendiri, kalau perlu diskusi antar kelompok lain juga diperbolehkan. Intinya siswa itu aktif, gitu, aktif ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan, tanya ke kelompok lain. Ya. Kalau perlu nanti tanya ke saya juga tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian nanti waktunya kurang lebih dalam praktek itu 15 menit, gitu ya. Diusahakan didalami betul sampai matang tenang. Kemudian kalau sudah selesai nanti saya pantau, saya monitoring kinerjanya. Kemudian di akhir pembelajaran saya evaluasi masing-masing kelompok. Dan setelah itu ada evaluasi tiap-tiap anak. Paham ya? Seperti biasanya kemarin. Jadi nanti teknisnya, petunjuknya sesuai LKPD. Mungkin ada tanyakan? Sudah. Oke. Baik, saya bagikan dulu LKPD-nya. Sudah dapat semua ya? Ya. Oke, bisa menuju ke kelompoknya masing-masing. Atau masih proses. Kelompok 2 laporannya? Lampu belakang bulannya tidak nyala. Lampu kota belakang. Sudah, coba periksa satu lagi, sekali lagi. Oh ya, silakan dianalisa. Untuk panel 1 kerusakannya? Lampu kota yang depan Pak, semua mati. Semuanya mati? Yang belakang nyala? Belakang nyala. Oh ya, oke. Ya, silakan didiskusikan ya. Untuk unit Avanza tadi Masih proses Pak. masih proses. Unit A3
Lampu kota kiri depan mati Pak. Lampu kota kiri depan mati. Yang lainnya oke? Oke. Oke. Coba. Gimana pemeriksaannya? Dilihat secara visual dan menggunakan avometer. Oke. Kalau visual bagaimana? Dilihat ada filamen yang putus Filamennya putus ya? atau bakar ini Pak. Iya. Untuk memastikan coba dicek. Pakai meter ohm. Oke. Tidak ada kontinuitas Pak. Oh iya. Pasti itu ya. Tidak bisa ditawar ya. Visual putus secara alat ukur. Putus. Oke. Yang lainnya sudah diperiksa? Sudah. Aman ya? Aman. Oke. Ini harus dicari suhu ganti yang sesuai spek ya. Oke, silahkan dicek dulu sebelum dipasang. Ada kontinu. Oke, silakan. Oke, silahkan dicek satu-satu. Ini putus Pak. Putus ya tadi ya? Ya, putus. Ya. Secara visual filamennya bagaimana? Ini putus Pak ini. Putus. Iya, putus. Iya, ya. Hitam gitu. Oke. Kayak aku juga tidak ada Pak. Oke. Dicek sekali lagi. Tadi sudah cek? Sudah. Oke. Coba untuk trainer 1 yang putus tadi. Ini tadinya. Mana? Ini ya. Ada satu lagi Pak. Satu lagi. Sebelum dipasang diperiksa ya. Satunya lagi. Oh iya, jelas sekali filamennya putus ya. Ini sana namanya secara visual. Oke, ini tadinya. Diganti sesuai dengan speknya. Ya. Dites lagi sebelum dipasang ya. Ini lampunya Pak. Lampunya. Ini Pak. Coba. Oh, filamennya putus ya ini ya. Oke. Speknya Avanza. Mengganti spare part itu harus sesuai dengan spek ya. Iya Pak. Yang orisinil. Oke. Dicek lagi nanti ya. Iya, Pak. Dipasang. Kelihatannya analisanya kok terlalu sepaneng ini. Perusahaannya agak berat semua nih ya. Untuk menghindari kejenuhan silakan ice breaking. Semua ya silakan. Bisa ambil napas atau kalau pijat ice breaking secukupnya. Pak Indra nih si mijet ini. Seger ya. Fresh ya. Seperti jam 7 pagi kita ya. Luar biasa. Oke, kalau sudah fresh, mikir tenang, silakan dilanjutkan. Oke, sudah pemeriksaannya? Sudah Pak. Coba. Oke. Bisa diskusikan ya. Iya Pak. Kalau perlu dipoto, silakan dipoto rangkaiannya yang dalam mobil itu ya. Iya Pak. Ya, supaya mudah untuk pembelajaran.
Tidak apa-apa. Kelompok yang R3 Sudah Pak. visualnya gimana? Aman? Aman. Aman. Untuk posisi box views bisa dipoto pakai HP kalau perlu ya, Iya. supaya mudah untuk pembelajaran berikutnya. Oke. R3. Sudah nyala Pak? Saya lah. Oke. Gimana untuk yang lainnya? Sudah siap untuk dievaluasi? Tetap kelompok? Sudah? Yang trainer? Sudah. Oke. Saya mulai dari yang unit dulu gantian. Kalau kemarin tahu di yang trainer, sekarang yang unit. Tadi laporannya yang R3 keluarnya yaitu lampu kota yang kiri tidak nyala. Oke, silakan ditampilkan hasilnya. Kiri, kanan, mantap, luar biasa. Iya, dari tidak nyala menjadi nyala. Oke. Bisa didiskusikan lebih lanjut ya untuk materi-materi yang hubungan dengan kelistrikan. Nanti tes tiap anak, gitu ya. Oke, siap, mantap. Untuk Avanza tadi keluarnya Lampu kota yang kanan. lampu kota kanan depan tidak nyala sama sekali. Sekarang ditunjukkan hasilnya. Oke. Depan kiri nyala, depan kanan ya nyala. Mantap, luar biasa. Ini kalau di bengkel sukses itu ya. Oke. Silakan didiskusikan lagi lebih lanjut ya semuanya. Nanti tiap anak saya uji satu-satu. Oke, siap ya? Iya. Bagus ya. Oke. Kelompok 3, oke. Trainer 2 tadi keluarnya lampu kota belakang. Coba dinyalakan dari awal, diproses dari awal. Ya. Depan kiri, oke. Kanan, oke. Belakang, oke. Normal ya. Luar biasa. Mantap. Gara-gara apa tadi? Kabelnya putus ya. Oke. Dengan analisa yang tepat dan penanganan yang tepat akhirnya bisa normal. Itu tugas sebagai seorang profesional ya. Diagnosa yang tepat itu dapat membantu kualitas pekerjaan, tidak sampai malpraktek gitu ya. Kelompok 2 oke. Silakan dipelajari, diskusi lanjut. Nanti saya tes satu. Kelompok 1, trainer 1. Tadi laporannya lampu kota depan mati semua, dan nyala semua. Bahaya sekali itu.
apa redup, waduh, dikira tidak ada sesuatu, ternyata setelah dekat ada sesuatu. Sekarang ditampilkan hasilnya. Oke, depan kiri kanan, belakang kiri kanan, normal ya, normal. Mantap, luar biasa juga ini kelompok 1 ini. Iya, kerjasama juga bagus, tak amati tadi, semuanya juga bagus. Oke, tak beri waktu mungkin sekitar 5 menit, dipelajari, diskusikan, nanti saya tes satu. Oke, silakan. Oke, yang R3 sudah siap untuk dites, diuji? Oke. Kesempatan pertama untuk R3. R3 tadi anggotanya Bahrul. Ini Bahrul. Oke. Bagaimana Rul cara memeriksa kondisi atau kerusakan baterai Rul? Pakai akumulator, Pak. Pakai akumulator. Ya, pakai akumulator. Tegangan normalnya berapa volt? 12 volt. Oke. Untuk mengecek volume air aki, bagaimana Rul? Menggunakan hidrometer. Oke. Untuk kualitas elektroniknya ya. Kalau isinya dilihat Visual, secara visual. antara upper dan lowernya. upper dan lower, mantap. Iya. Ini tadi sesuai enggak tadi? Sesuai ya? Sesuai. Berarti Normal. Oke. Sip. Agenda. Bagaimana untuk mengetahui kerusakan sekring? Diperiksa bukan avometer, Oke. bisa bukan visual juga bisa. Kalau avometer pada skala apa? Meter ya. Tandanya ditunjukkan dengan ada kontinuitas atau tidak. ada kontinuitas atau tidak? Tidak. Kalau putus bagaimana? Tidak ada kontinuitas. Tidak kontinuitas. Kalau untuk memeriksa bohlamnya sendiri bagaimana? Bukan Avometer ya. Gimana caranya? pakai ohm. Kita saja ya. Pakai ohm. Pakai ohm lalu diperiksa antara 2 filamen itu, Pak. Oke. Untuk pengoperasiannya coba bagaimana saklar kendalinya? Coba ditampilkan. Saklar kendali lampu kota. Oke. Pintunya masih buka. Ya, sip ya. Tidak ada masalah saklar ya. Ada. Oke, sip. Agenda. Oke. Bisa dirapikan nanti. Kalau perlu dipelajari tidak apa-apa. Iya, Pak. Kelompok Avanza. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Ahmad Bausa. Bagaimana menunjukkan pemeriksaan kondisi baterai? Dengan menggunakan avometer, Pak. Ya, pada skala berapa? Ada skala 50 volt. Tegangannya berapa volt? Tegangannya 12 Ohmmeternya tadi berapa ohmmeter? Sorry, avometernya menunjukkan volt berapa? volt 50. 50. Kalau pakai skala 10 bagaimana? Kurang, Pak. Kurang. Karena tegangan baterai 12 volt. Reaksinya di avometer bagaimana? Tidak kurang. Tidak kuat. Tidak kuat. Atau bisa terbang. Cara menguji volume air aki atau elektrolit bagaimana? Menggunakan hidrometer. Volume isi Dengan visual bisa, Pak. oke. Gimana? Dengan melihat ini, Pak. Upper Upper lower. dan lower gitu ya.
Kalau kualitas elektrolitnya menggunakan Hidrometer. hidrometer. Oke, sip. Ahmad Fauza. Sekarang Raffi, bagaimana cara memeriksa kondisi fuse sekring? Menggunakan avometer dengan, bisa dilihat dengan visual Pak. Ya, visual ya. Kalau pakai avometer caranya bagaimana? Selektor diarahkan ke ohm, terus diarahkan Ke kaki-kakinya ya. di kakinya. Kalau mati bagaimana? Atau putus? Tidak naik. Tidak ada apa? Tidak ada kontinuitas. Tidak ada Kontinuitas. Kalau untuk memeriksa kabel, Menggunakan avometer juga ya. Sama caranya ya. Iya, sama. Oke, sip. Sekarang Ryu, bagaimana cara memeriksa kondisi lampu kotak bohlamnya, maksud saya bohlamnya? Bisa dilihat secara visual. Bagaimana lebih visual? Filamennya ada putus. Putus ya. Untuk meyakinkan lebih yakin lagi, Pakai avometer. pakai avometer. Selanjutnya bisa menunjukkan atau memeriksa kondisi saklar kemudi. Siap. Atau yang bagian khusus saklar kotanya untuk kota. Gimana hasilnya? Oke Pak. Oke. Normal ya? Oke. Ya, silakan. Oke, bagus. Ryu. Kalau perlu didiskusikan silakan lo ya. Masih ada waktu. Untuk trainer 2 Fajar, bagaimana cara memeriksa sekring Dengan avo Pak. dengan avo? Selektor diarahkan ke ohm. Selektor ke arah terus Diarahkan ada kontinuitas. ya. Oke, ini kondisi belum ada ya, aliran arus ya, harusnya ya, copot dulu harusnya gitu ya. Kemudian untuk memeriksa tadi bohlamnya tadi, Bohlam. lampunya Dengan visual juga bisa. bagaimana kalau bisa caranya? Visual dengan melihat warna. Misalnya kalau putus ada warnanya. Atau filamennya bagaimana? Filamennya putus. Putus. Walaupun tidak putus berwarna harus diganti ya. Itu resiko ya. Oke. Fajar. Diva. Bagaimana memeriksa kabel? Dengan menggunakan avo juga Pak. Menggunakan avo? Juga. Posisinya? Arahkan selektor ke satuan ohm. Contoh nih kabel, contoh nih. Ambil kabel yang ada tuh, contoh. Oh sudah toh? Sudah kelihatan. Lalu kalibrasi. Oke. Arahkan ke 0. Lebih akurat dikali berhasil. Ada kontinuitas Pak. Berarti apa kalau kontinuitas? Kabel masih aman. Masih normal. Kalau udah ada Putus. bisa digunakan enggak? Tidak bisa. Solusinya Ganti dengan yang baru. ganti yang baru gitu ya. Tapi kalau bisa diperbaiki di solder ya enggak apa-apa, tapi harus dijamin keamanannya, SOP-nya bagus. Dava. Sekarang Dava ya. Coba Dava, gimana cara mengoperasikan lampu kota? Saklarnya. Nah, itu. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Saklar ini sama dengan saklar ini. Fungsinya untuk memutus dan menghubung. Nah, oke, dimatikan.
Gimana Pak cara memeriksa kondisi bohlam? Lampunya nih dalamnya nih. Meriksanya bagaimana? Dengan visual Pak. Visual. Iya. Apa yang terjadi? Biasanya kalau terbakar berwarna hitam. Terbakar warna hitam. Ya. Atau filamennya bagaimana? Namanya putus. Putus. Iya. Selain visual pakai apa? Pakai apa Pak? Pakai abometer. Meter. Caranya? Caranya diarahkan ke om Pak. Oke, terus dihubungkan Dihubungkan kakinya ya. ya kaki Kalau tidak bergerak, putus Pak. oke, sip. Oke, bisa diskusikan lebih lanjut untuk pendalaman. Trainer 1 Adam, tadi keluarnya lampu depan semua ya. Gimana memeriksa lampu bohlamnya Adam? Pakai avometer Pak. Pakai avometer juga ya? Iya. Gimana? Avometer kepalanya diarahkan ke kali 1 kilo ohm. Terus Diapakan? disambungkan ke bohlam lampu kepala yang rusak tadi. Kalau ada kontinuitas berarti? Berarti masih bisa digunakan. Kalau tidak bergerak sama sekali? Berarti sudah rusak, harus diganti. Solusinya harus diganti. Tidak kena diakali lah putus sih. Itu ya. Kalau memeriksa sekring? Sekring bisa langsung. Dilepas. Dilihat ya, enggak apa-apa. Bergerak. Berarti? Berarti ada gininya. Oke. Hari Nur? Normal. Sip. Asril. Oke. Gimana cara memeriksa saklar ini? Saklar lampu kotanya. Kenapa Pak? Dengan avometer juga ya. Nyalakan Saya tidak satian, pakai tes lem aja ya. Coba, kalau pakai tes lem gimana caranya? Lihat arusnya maksud saya. Oke. Oh, saya lihat anunya ada tegangannya tadi masih digunakan untuk ngetes sekring tadi. Oh, cari yang jalurnya ya. Oke. Sip. Gitu. Jadi selain pakai apu kita pakai tes lem. Kalau ada urusnya tes lemnya ya. Itu untuk arus ya. Alternatif selain pakai apu, kita pakai tes lem. Lebih simple. Tapi kalau untuk komponen tertentu jangan pakai tes lem ya, nanti arusnya besar bisa merusak komponen. Ngecek komponen elektronika jangan pakai tes lem. Kalau hanya untuk lampu saja pakai tes lem ini tidak masalah, misalnya arusnya di sini, nah tidak masalah. Tapi kalau pakai elektronika jangan. Gitu ya. Oke. Nah, segini sudah. Rindra, bagaimana Rindra cara memeriksa kabel? visual. Kabel ini. Letasnya bagaimana? Pakai afu. Coba diperhatikan. Ada skala apa apunya? Ada skala ohm. Oke, ada kontinuitas ya? Ya. Kalau ada berarti? Masih digunakan. Iya. Kabel itu termasuk komponen penting juga.
Kalau nggak ada kabel arusnya bagaimana? Tidak sambung, sistem tidak bekerja. Oh, semua itu satu gagal ya tidak normal. Semuanya penting sebenarnya. Gitu. Kabel normal, sebenarnya normal, sekring normal, bolamnya yang putus juga bermasalah. Namanya sistem itu harus normal semua. Gitu. Juga rangkaiannya juga harus benar. Paham ya? Oke, mantap. Oke, kalau sudah bisa dirapikan. Oke, atau kalau perlu disusun juga tidak apa-apa. Bagaimana? Sudah? Barul RKPD-nya? Oke. Bagaimana rasanya pelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Lebih menarik ya? Ya, namanya praktikum mesti menarik, saya yakin itu ya. Oke. Kemudian tolong dirasakan betul apakah pembelajaran ini tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran? Sesuai. Tadi tujuannya apa? Memperbaiki trouble ya, sampai normal ya. Oke. Ternyata saya evaluasi mulai kelompok 1 keluarnya lampu depan, lampu kota depan, yang kedua lampu kota belakang, Avanza keluarnya lampu kota kanan, depan, variasi sekali itu ya. Udah sama ya? R3 lampu depan kiri. Akhirnya tak cek tiap kelompok normal. Dan saya amati tiap kelompok timnya, anggotanya, kolaborasinya luar biasa. Tidak ada yang nganggur. Mantap banget wah ini ya. Gitu ya. Tanya jawabnya, kerjasamanya itu tak amat-amati kompak. Itulah ya pembelajaran yang berkualitas. Dalam dunia kerja pun juga begitu. Kerjasama kolaborasi itu sangat penting sekali gitu. Tidak ada temannya yang nganggur, saling membagi atau menguatkan gitu ya. Jadi pembelajaran ini ada peningkatan luar biasa dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Namun demikian nanti saya minta untuk penilaian angket sepertinya diisi ya. Iya, Pak. Setelah nanti ya, waktu tenang di rumah ya, anketnya diisi melalui Google Form. Nanti di barcode LKPD ini bisa di-scan ya. Di-scan tinggal ngeklik baru nyantai. Anggap macam main game gitu loh, gitu ya. Tapi yang jujur loh ya. Oke ya, dijamin aman. Kerahasiaan dijamin aman. Sejujur-jujurnya. Di angketnya diisi gitu ya. Atau mungkin nanti kalau bagi pendalaman praktek hari ini masih dirasa kurang atau kurang mantep, bisa diskusi kelompok temannya atau kelompok yang lain bagi yang sudah lancar gitu ya. Intinya untuk pembelajaran itu semakin meningkat gitu ya. Saling berbagi lah. Bagi yang sudah dikatakan mahir bisa membantu atau selanjutnya itu diskusi temannya yang belum dikatakan ya mungkin merasa belum mantep, ini tamat bisa cuma belum mantep gitu loh ya, dimantapkan bagi yang sudah mantap gitu ya. Jadi saling kerjasama. Baik, untuk pertemuan mendatang disilahkan dipersiapkan itu mempelajari sistem penerangan lampu kepala. Itu levelnya lebih menantang, lebih menarik lagi gitu ya. Ada rentetan juga. Sekarang lampu kota, minggu depan lampu kepala gitu ya. Untuk materinya hampir sama gitu ya. Bisa dilihat di LKPD gitu ya. Mungkin ada tanyakan? Tidak, Pak. Benar, tidak ada tanyakan? Mantap ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bawa berkah ya. Oke. Silakan dipimpin berdoa.
Betul, siap. Gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.